Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Ketemu lagi di channel YouTube saya, dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Hari ini kawan-kawan kita akan belajar tentang jenis-jenis penelitian dalam bidang pendidikan. Ini kayak penting banget untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi ataupun artikel-artikel ya. Jadi di bidang pendidikan itu minimal ada ada beberapa jenis penelitian yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah penelitian eksperimen, penelitian korelasi, komparatif, penelitian survei, penelitian tindakan kelas, penelitian etnografi, penelitian studi kasus, konten analisis, dan juga penelitian pengembangan atau R&D. Kita akan bahas satu persatu secara singkat ya. Yang pertama adalah penelitian eksperimen. Oke, kalau dalam benak kita penelitian eksperimen itu hanya untuk bidang-bidang semacam eksak gitu ya, itu salah ya. Sebenarnya penelitian eksperimen itu bisa dilakukan dalam bidang pendidikan juga. Yang kita eksperimenkan ini biasanya media pembelajaran, model pembelajaran, metode, atau mungkin bahan ajar gitu ya. Jadi konsepnya penelitian eksperimen itu adalah memberikan perlakuan yang berbeda pada dua kelompok. Biasanya ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Misalnya, di contoh judul penelitian eksperimen yang pertama nih kawan-kawan. Pengaruh media pembelajaran film dokumenter terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Jadi konsep eksperimennya kawan-kawan, pengaruh media pembelajaran ya. Jadi nanti logikanya ada dua kelas ya. Ini yang sudah saya sampaikan, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang kelas eksperimen diberi treatment atau perlakuan media pembelajaran film dokumenter ini. Jadi istilahnya diajar menggunakan media pembelajaran film dokumenter. Kemudian di kelas kontrolnya itu tidak. Kemudian nanti setelah diajar kita nilai ya, kita tes kira-kira hasilnya berbeda atau sama dengan kelas kontrolnya tadi. Contoh kedua, pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar IPS. Jadi ini nanti kelas dipilih dua kelas ya, satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen. Yang kelas eksperimen ini diajar menggunakan metode pembelajaran role playing ini, yang kelas kontrolnya tidak. Kemudian setelah diajar dilakukan penilaian atau assessment. Kira-kira gimana hasilnya? Apakah lebih bagus atau tidak? Gitu. Itu konsep secara umum dari penelitian eksperimen. Berikutnya adalah penelitian korelasi kawan-kawan. Korelasi itu adalah mencari hubungan dua variabel atau lebih. Contohnya seperti ini, hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar siswa SMP di Yogyakarta. Jadi kalau penelitian korelasi itu mencari hubungan, misalnya hubungan minat membaca dengan prestasi. Apakah orang yang minat membacanya tinggi itu ada hubungan dengan prestasinya misalnya. Kemudian hubungan antara sikap ekstrovert dengan kemampuan berpidato. Di sini ada variabelnya. Variabel X adalah ekstrovert, variabel Z adalah berpidato. Ingin dicari hubungan antara X dan Y ini. Kira-kira ada hubungannya tidak? Apakah orang ekstrovert itu kemampuan berpidatonya juga bagus? Nah, itu dilakukan penelitian di situ. Nanti saya akan berikan video yang lebih khusus, lebih detail, lebih jelas dari masing-masing jenis penelitian ini. Ini secara umum dulu ya. Kemudian penelitian komparatif, jelas ya, komparatif itu adalah membandingkan. Jadi membandingkan dua variabel atau lebih. Misalnya seperti ini, perbandingan tingkat kemandirian siswa TK di Taman Kanak-kanak Pendidikan Montessori dengan pendidikan reguler. Jadi penelitian ini ingin membandingkan kemandirian siswa. Intinya adalah mencari perbandingan ya. Kira-kira sama apa tidak antara di TK Montessori dengan TK reguler gitu. Yang kedua, studi komparatif prestasi belajar siswa yang berlatar belakang TK dan non-TK pada siswa kelas SD. Di sini ingin dicari perbandingan antara siswa yang dulu berlatar belakang TK atau pernah masuk TK dengan yang tidak masuk TK. Itu adalah konsep komparatif, membandingkan dua variabel. Berikutnya penelitian survei kawan-kawan. Penelitian survei adalah mengumpulkan informasi itu dengan menyusun daftar pertanyaan atau angket kepada responden. Penelitian-penelitian survei ini biasanya digunakan misalnya untuk mengetahui elektabilitas orang-orang penting di negeri ini gitu ya. Penelitian survei ini juga bisa digunakan dalam bidang pendidikan. Misalnya, contoh ya, survei minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga di SMA Negeri 3. Misalnya seperti ini ya, berarti kita nanti akan memberikan angket kepada responden, minat apa enggak. Atau contoh kedua,
survei kepuasan siswa SMP terhadap guru mata pelajaran bahasa Jawa di Kabupaten Boyolali. Nah, ini siswanya diberi angket atau diberi pertanyaan atau diwawancarai tentang kepuasannya. Kira-kira puas nggak dengan guru pelajaran bahasa Jawa tadi? Berikutnya adalah penelitian tindakan kelas. Ini biasanya dilakukan oleh guru atau dosen ya. Penelitian tindakan kelas ini sebenarnya konsepnya itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau misalnya di kelas itu ada masalah, kemudian masalah ini dicari solusinya gitu. Misalnya gini contoh konkretnya. Saya seorang guru misalnya. Saya seorang guru, saya mengajar, kemudian saya menemukan siswa-siswa saya itu kok nggak bisa ya kalau misalnya disuruh untuk berpidato. Pelajaran berpidato ini siswanya itu nggak semangat. Dia itu nggak fokus, rame sendiri. Itu kan masalah kan. Kemudian masalah ini dicari akar permasalahannya apa. Misalnya, oh ternyata modelnya ya, pembelajarannya itu membosankan gitu, menggunakan model-model konvensional. Jadi harus dicari solusi model pembelajaran misalnya yang berbasis joyful learning menyenangkan. Nah, kemudian nanti dilakukan tindakan atau berarti siswanya diajarkan menggunakan model tersebut. Contohnya seperti ini. Peningkatan minat dan motivasi pembelajaran bahasa Inggris melalui model pembelajaran berbasis joyful learning. Jadi ini kasusnya pasti pembelajaran bahasa Inggrisnya itu nggak sesuai harapan guru gitu. Mungkin minatnya rendah, motivasinya rendah sehingga perlu yang namanya model pembelajaran berbasis joyful learning. Jadi nanti gurunya akan menggunakan model pembelajaran berbasis joyful learning itu dalam pembelajarannya. Kemudian dilihat hasilnya, dinilai ada peningkatan nggak yang dulu belum menggunakan model berbasis joyful learning dengan setelah menggunakan model pembelajaran berbasis joyful learning. Gitu. Contoh kedua adalah peningkatan hasil belajar materi geometri menggunakan media gambar. Nah, ini berarti nanti gurunya akan mengajar menggunakan media gambar. Ya, kemudian dinilai bagaimana peningkatannya. Adakah peningkatan dari siklus pertama atau sebelum menggunakan media gambar dengan sesudah menggunakan media gambar. Itu adalah konsep penelitian tindakan kelas. Selanjutnya penelitian etnografi. Penelitian etnografi ini sebenarnya berakar dari bidang antropologi, sosiologi gitu ya. Tetapi ini juga bisa dilakukan di bidang-bidang pendidikan. Jadi sebenarnya konsep penelitian etnografi itu ingin secara mendalam mengetahui perilaku ataupun budaya sebuah kelompok sosial tertentu. Nah, kalau penerapan dalam bidang pembelajaran bagaimana? Dalam bidang pendidikan, contohnya seperti ini. Nomor dua ya, studi etnografi pendidikan di sekolah-sekolah pedalaman. Nah, ini ingin mengetahui sebenarnya pendidikan di sekolah pedalaman itu seperti apa sih realnya. Ingin dideskripsikan secara lebih detail bagaimana sekolah-sekolah di pedalaman ini. Itu adalah studi etnografi. Berikutnya penelitian studi kasus nih kawan-kawan. Studi kasus ini bisa dalam kasus individu, bisa kasus kelompok, kasus satu organisasi, atau bahkan kasus dalam suatu program kegiatan dalam waktu tertentu. Boleh ya. Jadi tujuannya ini juga mendeskripsikan secara utuh dan mendalam. Contohnya seperti ini. Penerapan metode pembelajaran daring selama pandemi COVID, studi kasus di Universitas Swasta di Yogyakarta. Nah, jadi nanti akan diteliti metode pembelajaran daring di Universitas Swasta di Yogyakarta itu seperti apa. Kemudian, contoh kedua, pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa. Ini kasusnya di SMA Negeri 1 Klaten ya. Risetnya itu ingin mengetahui pengaruh gaya belajar mengajar guru terhadap minat belajar. Kemudian penelitian konten analisis ya kawan-kawan ya. Jadi konten analisis ini dulu mungkin perkembangannya itu awalnya di bidang komunikasi ya. Tapi sekarang juga bisa masuk ke ranah bidang pendidikan. Kalau misalnya dalam pendidikan seperti apa gambarannya? Dalam pendidikan seperti ini. Contoh ya, ini judul penelitiannya, analisis konten buku geografi SMA penerbit Bima Sakti misalnya. Nah, di sini ingin diketahui konten buku geografi ini seperti apa, isinya bagaimana, apakah mungkin sudah sinkron sesuai dengan kurikulumnya, ataukah bahasanya terlalu susah. Contoh kedua adalah analisis konten film animasi Nusa dan Dara untuk pengenalan pendidikan karakter pada anak usia dini. Jadi ini konten ya, konten film. Ingin diketahui pendidikan karakter di film animasi Nusa dan Dara itu seperti apa. Itu adalah konten analisis. Jadi sudah ada gambaran ya, konten analisis ini tidak hanya di bidang komunikasi, tapi juga dalam bidang pembelajaran. Ini yang terakhir kawan-kawan tentang penelitian pengembangan. Ini kayaknya banyak banget mahasiswa yang menggunakan riset penelitian dan pengembangan ini, atau research and development ini. Jadi ciri khas
R&D atau penelitian pengembangan ini adalah adanya produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pasti ada produk ya, misalnya media pembelajaran, model pembelajaran, buku, gitu, media pembelajaran, gitu ya. Itu biasanya yang dikembangkan dalam bidang pembelajaran. Contoh nih, pengembangan model pembelajaran bahasa Jawa berbasis Joyful Learning. Ini adalah penelitiannya mengembangkan model pembelajaran. Produknya apa? Produknya adalah model pembelajaran. Ya, kemudian nanti diuji apakah efektif model tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengembangan media pembelajaran membaca aksara Jawa berbasis Android. Yang dikembangkan apa? Media pembelajaran berbasis Android. Jadi nanti seorang peneliti akan membuat media pembelajaran. Nanti lebih detail saya akan memberikan video dari masing-masing jenis penelitian ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.